Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Iya. Tema kita malam hari ini Bapak Ibu masih sama Bapak Ibu ya. Ada yang ingatkah tema kita? Bapak Ibu ada yang ingat tong tema kah? Halo? Tanggalkan pola lama dan kenakan hidup yang baru atau kenakan yang baru, saudara. Baik, dan malam hari ini, tadi pagi saya sudah sampaikan hal ini, dan biarlah malam hari ini kita juga diberkati. Saudara mau diberkati firman Tuhan? Haleluya, saya juga saudara. Iya, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Yunus pasal 1 saudara. Saya akan bahas, ini ada 4 pasal, pendek saja saudara. Tapi kita baca pasal 1, kemudian nanti selanjutnya saya akan baca bagian-bagian yang boleh menjadi bagian untuk kita renungkan bersama. Yunus pasal 1 berkata begini saudara. Ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah
badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Wah, dahsyat. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Wow, saudara, kalau kita bicara tentang Yunus, pasti kita mengerti ya, apalagi sudah baca begini saudara. Cerita tentang Yunus sudah sangat terkenal, dan semua tahu, anak sekolah minggu juga tahu gitu saudara. Tapi mari kita belajar, apa sih latar belakangnya membuat Yunus itu lari dari panggilan saudara. Tuhan itu menentukan Yunus untuk mempertobatkan Niniwe, orang-orang Niniwe. Karena firman Tuhan katakan bahwa kejahatannya itu luar biasa dan sudah sampai ke Tuhan. Saking jahatnya saudara. Kemudian Yunus ini tahu sekali tentang kejahatan Niniwe. Dia tahu sekali tentang kejahatan Niniwe, makanya dia itu malas saudara. Suruh ke Niniwe itu malas saudara. Saudara, kira-kira kalau misalnya saudara diutus di satu daerah, kemudian bilang begini, di sana orang banyak potong-potong orang dulu saudara. Potong, pokoknya lihat, langsung potong saya, tidak tanya dari mana potong. Terus saudara bilang begini, Tuhan bilang kamu ke sana, nginjil di sana. Langsung saudara bilang, siap. Gitu kah? Atau saudara langsung, tunggu saya tanya istri dan anak-anak dulu. Atau saya tanya suami dengan anak-anak dulu. Atau saya tanya, macam-macam saudara, pasti alasan saudara. Nah, kenapa? Dosa apa saudara? Sehingga Niniwe ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Tapi Yunus justru menolak saudara. Mari kita lihat videonya sebentar. Ya, silakan tolong ya. Kita saksikan sebentar. 2 menit 12 detik. Ya. Hai Jesiers, kamu berada di channel Fakta Alkitab. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang sebuah tempat bernama Niniwe. Kalian mungkin familiar dengan nama Niniwe. Niniwe adalah kota di Asiria yang didirikan oleh Nimrod, seorang pemburu perkasa yang menentang Allah. Bersama Rehoboth-ir, Kalah, dan Resen, Niniwe merupakan kota yang besar pada zamannya. Lama setelah itu, Niniwe menjadi ibu kota Imperium Asiria dan dikenal sebagai kota penumpahan darah. Sebab orang Asiria melakukan banyak penaklukan dengan peperangan dan menggunakan cara-cara yang sangat kejam untuk membunuh para pejuang yang mereka tawan. Tidak diragukan lagi, kekayaan kota itu sebagian besar diperoleh dari kampanye-kampanye militer mereka. Ishtar, Dewi Cinta dan Perang adalah ilah atau berhala utama kota Niniwe. Menurut penelitian arkeologis Kuyunjik dan Kuil Nabi Yunus, 2 gundukan di sebelah timur sungai Tigris di seberang Mosul, bagian utara Irak, adalah lokasi kota besar Niniwe pada zaman dahulu. Di Kuil Nabi Yunus, sekarang ini terdapat sebuah desa dengan sebuah pekuburan dan masjid. Itulah sebabnya gundukan ini yang menutupi sebuah istana milik Esarhaddon belum banyak diselidiki. Akan tetapi, penggalian di Kuyunjik mengungkapkan banyak hal yang membuktikan kejayaan Niniwe pada masa lampau.
Antara lain, telah ditemukan ribuan lempeng berhuruf paku dari perpustakaan Ashurbanipal, juga puing-puing Istana Sanherib dan Istana Ashurbanipal. Istana-istana ini pada masa lampau adalah bangunan-bangunan yang mengesankan. Hari ini, kota Niniwe terletak tepat di sebelah kota Mosul di Provinsi Ninawa, Irak. Pada zaman Yunus, yaitu di abad 9 sebelum Masehi, Yunus, Nabi Allah, mengumumkan bahwa Niniwe akan segera ditimpa kebinasaan oleh karena kefasikan penduduknya. Tetapi karena rakyatnya termasuk rajanya bertobat, maka Tuhan tidak jadi membinasakan kota itu. Pada waktu itu, Niniwe adalah kota besar yang luasnya 3 hari berjalan kaki. Jumlah penduduknya lebih dari 120.000 orang. Gambaran yang diberikan Alkitab ini tidak bertentangan dengan bukti arkeologis. Meskipun orang-orang Niniwe bertobat oleh karena pemberitaan Yunus, mereka kembali menempuh haluan yang fasik. Beberapa tahun setelah Sanherib, Raja Assyria dibunuh di Niniwe di rumah Allahnya, Nisrok menubuatkan kehancuran kota yang fasik itu. Nubuat mereka digenapi ketika pasukan gabungan Nabopolassar, Raja Babylon, dan Kyaxares mengepung dan merebut Niniwe. Kota itu tampaknya dibakar sebab pada banyak relief Assyria terlihat bekas-bekas kerusakan atau noda yang disebabkan oleh api dan asap. Sehubungan dengan Baik, yang kita mau pelajari atau kita tangkap di situ, Niniwe itu satu kota besar, kota terkenal, kota metropolitan saat itu, saudara. Luasnya itu 3 hari perjalanan. 3 hari, Bapak Ibu. Kira-kira kalau 3 hari perjalanan dari Manokwari sampai mana, Bapak Ibu? Bintuni kah? Egaf kah? Pokoknya luas, berarti luas ya. Dan kota itu kota metropolitan saat itu. Kaya. Saking kaya, mereka itu dan suka menyembah berhala. Suka menyembah berhala, dan di sana itu yang namanya pembunuhan itu, raja itu kalau mau bunuh dia nggak suka, dia bunuh saja, saudara. Masih mending kalau misalnya mau dirikan kerajaan gitu ya, turunannya mau pegang bangsa ini, ya masih mending lah, saudara. Tapi ini dia pokoknya nggak cocok, dia bunuh. Nggak suka bunuh. Saudara pernah lihat orang bunuh orang nggak? Minimal pernah tahu beritanya ya, orang bunuh orang gitu ya. Nah, dosa penyembahan berhala dan dosa pembunuhan, pembantaian di sana membuat Tuhan sangat marah. Ya, kota yang berpenduduk sekitar 120.000 lebih, saudara. Tapi luar biasa, Tuhan itu konsen sama justru hal-hal yang di luar pikiran manusia. Tuhan membela Niniwe, tapi Yunus justru menolak untuk pergi ke Niniwe, saudara. Itulah beda Tuhan sama kita. Ya, beda Tuhan sama kita. Tuhan memperhatikan, mengasihi. Kita sebaliknya kadang-kadang ya. Mungkin kita mau belajar hatinya Tuhan. Nah, singkat cerita dulu. Jadi Yunus ini marah sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Waktu Tuhan perintahkan dia pergi ke Niniwe, sudah kalau tidak suka ya diam saja. Ini malah marah, saudara. Kita lihat. Pasal 4, saudara. Kita baca pasal 4 sebentar. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Wah. Kemudian pasal 4 ayat 4 bilang begini, saudara. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Dia marah sama Tuhan. Saudara pernah nggak marah sama Tuhan? Saudara pernah dengar nggak orang marah sama Tuhan? Saking dia ingin sesuatu, tapi tidak tercapai. Atau dia berdoa, kehendaknya dia, keinginannya dia tidak terkabul, marah. Mungkin dia nggak marah, mungkin nggak gitu, saudara. Tapi terus jadi orang yang pasif. Kenapa nggak ibadah? Lagi tunggu suara Tuhan. Misalnya kayak gitu, saudara ya.
Atau mungkin dia menyesal sesuatu, apalah gitu ya. Yunus ini berani marah sama Tuhan, saudara. Wow. Orang marah sama Tuhan, aneh nggak saudara? Aneh toh? Tapi kalau orang baku marah aneh nggak tidak? Saudara pernah baku marah ke tidak? Pernah baku marah ke tidak? Atau orang marah saudara pernah? Saudara pernah dimarah sama orang? Saudara pernah marah orang gitu ya? Nah, Tuhan mempunyai agenda untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe dari dosa. Tuhan itu tidak melihat dosanya, tapi Tuhan mau melihat ada rencana Tuhan yang besar untuk Niniwe. Yunus nggak bisa lihat itu, saudara. Yunus hanya melihat bahwa kita orang-orang sudah berdosa, tukang membantai orang, bunuh-bunuh orang, biar saja Tuhan kasih mati mereka semua, kasih rata semua itu Niniwe itu. Buat apa saya ke sana? Saya yakin kalau saya ke sana pasti mereka bertobat. Saya tidak mau ke sana. Itu saudara. Kalau zaman sekarang mungkin beda. Saya tidak mau ke sana kecuali fasilitas komplit boleh. Nah, ada kulkas kah tidak? Ada AC kah tidak? Nah, gitu. Gajinya berapa? Keren. Ya. Yunus larikan diri, saudara. Tuhan punya agenda, Yunus punya agenda. Bertentangan, pasti bertentangan. Namanya agenda kita sama agenda Tuhan pasti nggak sama, saudara. Saya ingin, ini sudah sapu jodoh. Pasti sudah. Tidak bisa mama, dia sudah ini. Itu tegur, jangan. Dia itu kalau mabuk itu cuma hari Minggu pagi saja dia tidak mabuk. Pulang gereja, tutup pintu gereja, langsung dia mabuk. Tidak bisa mama, dia bilang kalau nanti dengan saya, nanti dia bertobat. Lebih dari Yunus lagi. Gitu ya. Kadang-kadang begitu, saudara. Tapi kita ini suka pakai pikiran kita, saudara. Untuk mencoba mengajak Tuhan mendukung apa yang menjadi kehendak kita. Ini yang repot, saudara. Nah, kira-kira saudara, kalau kita melawan Tuhan atau kita lari dari kehendak Tuhan, masih bisa berhasil nggak saudara? Halo? Maksud saya begini ya, Tuhan bilang begini, jangan kamu, apa ya, yang paling enak apa ya? Biasa jodoh-jodohan lah yang paling aman lah ya. Jangan kamu menikah sama dia, karena begini, positifnya begini-begini, negatifnya begini. Jadi menurut papa mama jangan gitu. Tapi dia paksa saja, dia nangis, dia marah dan dia menikah. Kira-kira pernikahan bisa tetap jalan nggak? Bisa kan? Bisa kan ya? Melawan, aku banting, akhirnya nikah. Ya, bisa kan? Bisa aja ya. Dia bilang jangan pindah ke sana, jangan pergi ke sana, masih mau pergi. Bisa melawan, bisa tetap pergi enggak? Bisa. Ya. Maunya mau dia bisa tetap jalan, saudara. Buktinya gini, saudara. Ayat 2, ayat 3. Pasal 1. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Artinya dia meninggalkan apa yang menjadi rancangan Tuhan buat dia. Ya. Kemudian dikatakan begini, saudara. Ia pergi ke Yafo. Dia pergi ke Yafo, berhasil. Kemudian dia mendapat di sana sebuah kapal, berhasil, ya toh? Kemudian yang akan berangkat ke Tarsis. Kemudian ia membayar biaya perjalanan, keluarin duit. Keluarin duit. Buat yang tidak sesuai kehendak Tuhan, keluarin duit. Gitu loh saudara. Ya. Kemudian dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal, sudah naik loh saudara. Ya.
untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Naik kapal kan ya? Mau lari ke Tarsis. Pertanyaannya, dia sudah naik kapal atau belum? Sudah. Berarti menurut dia bisa lari kan? Pertanyaannya, sampai Tarsis kah? Tidak. Tidak. Ceritanya memang Tuhan utus ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis sampai saudara. Cuma maunya dia saja ke Tarsis. Firman Tuhan mencatat di tengah perjalanan masalah terjadi. Apa yang terjadi? Angin ribut, goncang. Itu saudara. Seperti tadi contoh sedikit. Kurang enak sih contoh-contoh kayak begitu, tapi ya contoh yang paling gampang gitu lah kira-kira ya. Bilang jangan, akhirnya sekarang terus 6 bulan nikah dia sutra balik-balik. Misalnya kayak gitu. Mata masak. Gitu. Saya paling rasa lucu kalau dengar istilah. Lu bilang jangan, masih mau. Akhirnya apa? Mata masak. Istilah ini lucu buat saya. Ya artinya, atau begini. Sudah bilang, kalau kamu mau buka bisnis itu, kamu doa dulu. Dari Tuhan atau bukan? Boleh. Usaha boleh saudara. Tapi harus tanya Tuhan. Jalan. Nyampe enggak? Itu yang persoalannya di situ. Yunus lari jauh dari hadapan Tuhan. Sempat kan lari? Sempat. Bayar harga? Bayar. Berlayar. Dalam perjalanan goncang. Mau buang itu muatan kapal. Kan mereka buang tuh muatan kapal. Buang supaya keringan. Tidak. Semakin kencang saudara. Anginnya. Tambah ringan kapal tuh. Tambah ringan. Angin goyang lebih gampang kan tidak? Dorong orang gemuk sama dorong orang kurus mana yang lebih jatuh gampang? Nah, kira-kira begitulah. Kosong. Tidak ada lagi pengertian yang benar di dalam pikiran Yunus. Yang ada pokoknya gimana saya lari. Saudara. Padahal dia tahu Tuhan enggak? Kenal. Waktu goncangan itu mereka buang undi, mereka tanya ini ada siapa nih coba. Dia mulai gemetar, dia takut, dia pergi ke ruang paling bawah. Tidur mungkin di belakang sayur-sayur kah. Sembunyi, bertarik karung lagi. Tutup begini. Orang kira itu, kaki 4. Padahal kaki 2 muncul. Oh, padahal Yunus. Ada sembunyi di buritan kapal paling bawah saudara. Karena apa? Jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita jauh dari hadapan Tuhan, yang ada cuma maunya sembunyi saja saudara. Orang kalau sudah jauh dari Tuhan, sudah bikin kesalahan saudara, bawaannya kan begitu saudara, maunya sembunyi saja. Sembunyi dari dosa, sembunyi dari kesalahan. Tapi firman Tuhan bilang, semakin kau sembunyi Yunus, cari lu ketemu saudara. Mungkin aku udah bilang begini, ini kalau misalnya kapal di Ambon saudara ya, kan kapal di Ambon banyak ya ke negeri-negeri ya, benar ke Porto begitu ya. Ada ombak ya saya tidur nyanyak lawang, manggarong lay, gitu lah, begitu saudara. Karena apa? Sembunyi. Banyak orang kalau salah kan bawanya mau sembunyi. Tidak ada SIM, naik motor. Polisi bersihin, dia kaget. Orang polisi maksud apa? Cuma begini, dia putar. Salah. Habis pancuri, polisi lewat cuma karena mau pergi di PRT, dia yang sembunyi. Kacau-kacau. Ya. Mari kita belajar. Yunus marah. Karena dia tahu. Kalau dia datang ke Niniwe, pasti orang Niniwe bertobat. Padahal itu kan bagus toh. Jaminan dari Tuhan. Tapi karena tidak mengerti maksud Tuhan, maka ambiar. Lari dari panggilan.
lari dari rancangannya Tuhan, lari dari agendanya Tuhan. Karena apa? Banyak orang Kristen mengalami lari dari agendanya Tuhan. Padahal Tuhan itu cari orang-orang yang strategis untuk Tuhan pakai. Orang strategis itu siapa, saudara? Ya saudara ini, kita semua ini. Tuhan pakai kita. Kita ini biji matanya Allah. Jadi di mana saja Tuhan bisa taruh kita, dan kalau Tuhan taruh di situ dia bertanggung jawab sekalipun nanti ada gelombang, saudara. Asal gelombangnya dari Tuhan. Jangan bikin gelombang gerakan tambahan. Oh menderita bro. Ya, seringkali kan kita begitu toh. Nanti begini. 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 Ya, silakan. Ombak di muka tunggu kok. Kan begitu ceritanya saudara ya. Nah, pasal 2, lihat sebentar. Berdoalah Yunus, pasal 2 ayat 1. Kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Dalam perut ikan saudara. Artinya ini gambaran penderitaan saudara. Bagaimana dia di dalam perut ikan, untung perut ikan besar. Coba kalau perut ikan tipis. Ikan yang 1 bulan tidak makan dia lihat Yunus selalu ikan saja terselak. Berarti Yunus koplat di dalam. Ya toh? Tasangko istilahnya tasangko. Sudah selesai. Untung ikan besar. Jadi ruangan besar di dalam kira-kira. Saya pernah lihat film kartunnya tuh. Perut ikan besar ya Yunus di jalan dalam baru begini. Dasar film kartun ya. Dia pegang-pegang begini dia cari-cari mau bernapas. Gitu terus dia duduk dalam perut ikan baru dia berdoa saudara. Ikan juga besar macam kos-kosan kali ya. Jadi bisa berdoa saudara. Nah dikatakan dia berdoa sungguh-sungguh saudara. Jadi hal yang pertama saudara, yang harus kita belajar di sini, hidup ini harus ada pertobatan. Bilang pertobatan. Kita boleh lari, nggak apa-apa. Karena Tuhan tuh maha pengasih dan penyayang. Kita kan kadang-kadang suka lari dari maunya Tuhan, kita punya mau begitu saudara. Tapi Tuhan minta bertobatlah. Bertobatlah. Dan balik, jangan main HP. Ya, supaya bisa saya minta tempo. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Saya pindahkan mimbar di bawah ini supaya dekat dengan jemaat. Tapi rupanya di sisi lain. Saya kurang bisa kontrol. Ya. Jangan menjadi Yunus di situ. Yo, saya mau nyanyi loh. Ketinggian. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan tunggu dengan kesetiaannya. Oh baliklah pada Allah. Intinya Tuhan suruh kita balik pada Tuhan. Jadi mari berdoa balik kepada Tuhan. Ya. Seperti gitu saudara. Dia berdoa dan dia berkata, ayat 4, dan aku berkata telah terusir aku dari hadapanmu, dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Mungkinkah ini Tuhan? Karena dia lagi dalam perut ikan, lagi dalam penderitaan. Orang tuh kalau lagi dalam penderitaan doanya sungguh-sungguh saudara. Kalau semua beres-beres, oh seger sahet, suami ganteng kepeng banyak, istri cantik sepatu hak tinggi, iblis bersemengkeng, kepeng banyak, wah
sebentar terbang ke sana, sebentar terbang. Aman saudara, berdoa. Yo kau yang berdoa sudah. Cepat pesawat semua berangkat. Uang banyak tuh. Jadi berdoa sedikit-sedikit aja tuh. Dan Sutagepe baru, oh Bapak. Kami bawa pergumulan ini ke dalam tangan. Sampai Tuhan balik heran. Dia datang kah? Kalau semua ada baik-baik itu. Ada yang berdoa. Sembunyi di buritan kapal paling bawah. Ikan tangkap. Talang. Persoalan telan baru. Berdoa sampai. Kepala tindih semen. Tapi tidak sih ini. Maksudnya itu jangan sampai kejadian kayak begitu loh saudara. Ya. Tapi orang sering begitu. Lalu ayat 7 saudara. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu. Ketika jiwa letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Waktu masih pegang uang beli tiket buat lari, di Yavo cari kapal, kuat, lega, tidak tanya Tuhan. Sutagepe dalam perut ikan baru mulai. Aku berseru dan engkau mendengarnya ya Bapa. Wah, doa syafaat semua dia ciki semua saudara. Wah, luar biasa. Lesu baru ya. Nah, ayat 10 langsung saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus. Jadi supaya kita dimuntahkan oleh ikan persoalan hidupmu, berdoalah kepada Tuhan. Halo? Jadi jangan lari dari panggilan Tuhan. Kalau sempat lari, bertobat terus berdoa saudara. Tuhan itu pemulih, pengasih, penyayang saudara. Panjang sabar. Tapi kalau Tuhan sudah tegur, nurut saudara. Kalau tidak nurut, enggak apa-apa. Tapi masalahnya, ya goyang kau dengan ombak. Itu persoalannya. Jadi kalau ditegur sulit, persoalan yang tegur kita saudara. Sering gitu ya. Misalnya anak gimana ya, guru bilang gini, bikin PR, rajin. Ini sudah mau kenaikan, sudah mau ujian, pemalas. Tinggal tindis jari game sampai dari jari kram. Nanti SMS. SKS. Tahu SKS? Sistem kebut semalam. Besok ujian. Gigi rontok. Baru meminta, oh Tuhan, ke dalam tanganmu. Hamba serahkan seluruh jawabannya. Ajak Tuhan buat nyontek lagi. Aduh, kacau sekali. Ya, akhirnya enggak lulus. Setelah lulus apa? Ditegur tidak mau dengar. Akhirnya masalah kan? Enggak lulus. Mestinya 4 tahun jadi 8. 8 lagi, 2 koma lagi. 2 saja itu dosen tindis kaki sampai pergumulan kasih tidak lulus kasih. Gitu loh saudara. Tapi itu yang sering kita lakukan. Tegur sama Tuhan ya. Nah, kita butuh belajar hatinya Yunus ini saudara. Kenapa Yunus tidak mau pergi ke Tarsis, ke Niniwe. Tapi niatnya lari ke Tarsis. Karena dia belum memiliki hatinya Tuhan. Padahal dia kenal Tuhan. Waktu di kapal don tanya siapa ini, gara-gara siapa nih? Oh kok Yunus ya, sini. Pasti don semua kurung dia toh. Orang kapal model kan bukan begini. Mari Nus dipanggil Bapak. Kan tidak mungkin toh. Kecuali kantor gubernur boleh.
pakai tet. Yohanes ada kak? Turun ke ruang Bapak. Nah gitu. Tapi ini semua goncang begitu, semua Yunus, Bapak kok tidur? Bang. Waktu diinterogasi saudara, dia ngaku begini saudara. Ayat 8 pasal 1, kita bolak-balik gitu ya. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Pertanyaan ini kan gak mungkin begini. Yunus, kamu dari mana asalnya sayang? Papa mama ada baik-baik di rumah? Gak mungkin lagi tanya begitu. Sarapan? Gak mungkin. Dia pasti marah. Berdiri. Orang mana kau? Cerita cepat. Dia langsung, mungkin ya minta maaf, mungkin subahasa juga kak. Takut toh? Takut. Kalau takut begini langsung jadi rohani saudara. Langsung Pacep jawab. Ayat 9, sahutnya kepada mereka, sahut loh saudara. Bukan lalu Yunus menjawab dengan lembut, enggak. Aku pekerja. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Serta GP baru bilang takut Tuhan. Karena takut tuh, sebab badan belum besar tuh. Orang kapal, ya Yun satu kali kau tampias, bukan cuma ikan saja yang tangkap kau. Papeda laut juga tangkap. Aduh, Yunus. Mau bikin kasih saja. Menurut mau jadi berkat buat tuh orang banyak saja masih tolak loh saudara. Seringkali kita ini mau jadi berkat buat banyak orang saja masih nolak saudara. Karena apa? Cuma buat diri sendiri saja. Kalau buat diri sendiri, Yunus pujago apa? Tapi buat jadi berkat buat orang banyak, aduh jangan saya. Sering gitu ya saudara, benar gak? Nanti tolong ya pelayanan di orang meninggal, jangan saya. Jangan saya. Pak Gilbert Lumendong mau datang. Saya juga dong jadi WL. Cuma mau tunjuk jari begini besar-besar. Tapi bukan gereja sini loh, enggak. Bukan gereja sini. Di jauh sana. Karena berjemaat di sini. Gitu saudara. Kadang-kadang kita tuh begitu modelnya. Kita nggak sadar saja saudara. Mungkin dalam hal yang lain. Ya saudara, kita introspeksi lah. Saya juga introspeksi. Jangan-jangan saya ini Yunus gitu loh saudara. Kita tahu gitu. Kita belajar. Saudara. Waktu sudah dibilang begitu baru dia ngaku. Setelah ngaku dia bilang, terus kita bikin apa kok? Buang saya ke laut saja. Yang B, betul tidak apa-apa Bapak. Buang saya saja sebab nanti kalau Bapak buang langsung laut dia teduh. Karena dia tahu Tuhan. Tapi mau coba-coba Tuhan, ini yang susah. Seringkali kita tuh sudah tahu Tuhan tapi mau coba-coba Tuhan. Tuhan itu dia tidak usah tarik tompu batang leher, terlalu repot. Dia cuma tompu ujung telinga sini saja. Sakit 3 hari kah? Itulah saudara. Akhirnya Yunus menyerahkan diri. Saya percaya karena itu satu, kalau ombak besar begitu kan orang semua pasti, gak biasa-biasanya. Kenapa harus angin kencang sekali? Ini bukan waktunya ini. Kayak mereka heran. Orang kapal kan heran. Nakodanya sama ABK-nya itu mesti kayak, ini bukan waktunya. Kok bisa ya? Angin tiba-tiba kencang kayak gini, ini pasti ada apa-apa ya. Ayo bangun di. Yunus kena. Sering kita kayak gitu. Gak ada apa-apanya, kok kenapa ya bisa begini kenapa ya? Cek. Nah seringkali kita malas nanya Tuhan. Kita mau menikmati saja dan minta orang yang kasihani kita. Ini yang salah. Kita punya masalah kita minta orang. Tidak ada yang sayang saya, tidak ada yang jenguk saya. Sabar. Ya kasih salah orang kiri kanan. Coba ternyata pusat masalahnya kita. Yunus nggak bisa nyalain siapa-siapa. Orang kapal, ini kenapa?
kamu bikin kapal ya bagaimana? Oh, padahal masalahnya Yunus. Gitu loh. Kalau satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Tapi satu orang bikin masalah, semua juga rasa. Halo? Gitu tuh saudara. Kalau tidak percaya, jepit saudara punya ujung jari di pintu. Nanti kan sakitnya kemana-mana saudara. Refleksnya kemana-mana. Mestinya jari saya terus, biar aja dia yang teriak. Biarin aja dia yang teriak. Kan nggak bisa. Pasti semua rasa toh. Gitu saudara. Nah, singkat cerita, akhirnya Yunus, Tuhan perintahkan dia yang kedua kali. Pasal 3, ayat 2. Pasal 3, ayat 1 bilang begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk yang kedua kalinya demikian. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya saudara. Masih marahkah tidak Yunus perasaannya? Masih saudara. Dia masih emosi. Baru keluar dari penderitaan tuh kan enggak. Haleluyanya kan haleluya setengah-setengah gitu loh saudara. Belum percaya dia, belum yakin sungguh-sungguh. Dia butuh touching dari Roh Kudus. Kita ini butuh jamahannya Tuhan saudara. Supaya kita mengerti hatinya Tuhan. Nah Yunus ini belum mengerti hatinya Tuhan. Dia kenal Tuhan tapi dia nggak ngerti hatinya Tuhan. Karena yang Tuhan kasihi dia nggak suka. Ya, apa yang terjadi saudara? Maka berubahlah dia. Dia harus tanggalkan dulu model lamanya dan dia harus kenakan yang baru. Itu pun sulitnya minta ampun saudara. Enggak gampang orang itu berubah loh saudara. Kalau bukan Roh Kudus yang jamah dia dan dia berurusan sama Tuhan baru bisa saudara. Enggak gampang. Dia melayani, dia nurut sama Tuhan yang kedua kali, panggilan kedua kali. Tapi dia lakukan itu dengan emosi. Saudara lihat. Dia datang itu setelah dimuntahkan oleh ikan besar, katanya ikan paus gitu. Tapi ya kita tidak mempermasalahkan ikan itu apa, paus kah, Yohanes kah, paus siapakah, enggak penting. Tapi yang penting bagaimana Tuhan tetap pakai Yunus dalam kondisi dia melawan Tuhan. Dia masih marah saudara. Makanya waktu dia datang ke kota Niniwe, ke kota Niniwe saudara. Dia masuk di tengah-tengah kota. Dia masih jalan, dia masih bawa amis rupanya. Karena di Alkitab tidak ada tulis. Lalu dia pergi ke penginapan, mandi, ganti baju. Nggak ada saudara. Cuma dapat muntah begitu saja. 3 hari dalam ikan kira-kira bau apa saudara? Dia datang, dia masih malengket, ikan punya itu toh. Ini masih malengket baju-baju. Dia langsung datang, dia bilang gini, orang Niniwe, 40 hari lagi Tuhan tunggang balikan kamu semua di sini. Habis semua kamu sini. Tapi selama 3 hari perjalanan saudara. Waktu dia melakukan perjalanan terakhir hari ketiga saudara. Sehari perjalanannya dibilang situ. Apa yang terjadi? Orang-orang sudah ngobrol-ngobrol. Dengar-dengar ke tidak? Ada orang dari, ya bukan sana, dia mau ke Tarsis tapi ditelan sama ikan baru dimuntahkan kemarin. Orang-orang cerita. Saya punya anak juga tadi ada bilang. Kira-kira begitu ya. Kalau didramatisir gitu saudara. Jadi akhirnya orang semua jadi tahu. Bahwa ada seseorang namanya Yunus. Baru dimuntahkan oleh ikan, datang di tengah-tengah kota. Berarti dia ini kan, orang Niniwe ini kan penyembah berhala. Jadi kalau dengar ada satu, lihat tadi ya videonya, dewi, kesuburan lah segala macam.
Itu patung yang nongol ini dia. Tapi ini keluar dari mulut ikan, langsung dia jalan begini. Langsung semua orang, mata semua kelihatan dia ke dia. Yunus, ini yang dimuntahkan ikan nih. Berarti ini seorang utusannya dewa ini, bilang gitu. Karena pikirannya masih pikiran animisme, penyembah berhala. Jadi waktu dia datang, ternyata Tuhan bisa pakai cara Tuhan lewat karakter kita masing-masing. Jadi jangan pernah bikin, aduh saya ini masih berdosa, aduh saya ini nggak cocok, saya ini nggak pandai bicara, gitu ya saudara ya. Kalau bilang berdosa, semua orang berdosa, saya juga berdosa. Tapi justru Tuhan datang buat orang berdosa kah? Buat orang muka baik-baik? Buat orang berdosa. Kalau muka baik-baik bisa bikin. Bikin muka baik-baik gampang ke tidak? Gampang. Apalagi ada kebutuhan. Muka baik apa? Habis itu pitar balik. Terus blokir nomor. Tidak bisa dihubungi. Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Loh, tadi dia hubungi saya kah? Terus transfer baru hilang. Lelintar. Terus dia bilang haleluya. Ya, dia bilang apa saudara? Ayat 4, pasal 3. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Artinya saudara, pertobatan itu tidak harus tunggu pendeta besar saudara. Lalu bagus, bisa pendeta besar juga Tuhan pakai, hebat, banyak. Tapi orang berdosa juga Tuhan bisa pakai. Amin. Seperti saya dan saudara. Melihat muka-muka orang berdosa yang dipakai Tuhan. Ambil HP dan selfie. Oh saya ini sudah. Orang berdosa yang Tuhan. Kalau agak lama lihat aja kiri kanan. Oh ini orang berdosa yang Tuhan pakai. Tuhan bisa pakai. Halo? Sekarang yakin kalau Tuhan bisa pakai kita? Amin. Jangan malu-malu. Mau pakai, aduh saya ini masih berdosa. Oh tunggu suci. Tunggu bom meledak dulu baru kau suci. Gak bisa. Ya. Tunggu nanti kalau kita semua lihat Nabi Elia itu. Mau kapan itu? Ya. Suka buru 3 malam langsung makan. Apa? Nasi pulut lah. Nah. Dan Tuhan pakai cara Tuhan untuk menangkan Niniwe dengan seorang yang nama Yunus yang kepala batu. Jadi kalau saudara masih kepala batu sama Tuhan, sabar. Ikan-ikan besar siap untuk melunasi panggilan Tuhan. Tenang saja. Ya. Niniwe sudah bertobat. Dengan cara Tuhan pakai Yunus. Dan Yunus marah-marah berteriak di tengah kota. Orang-orang bertobat. Yunusnya belum bertobat loh saudara. Bayangin loh saudara. Makanya saudara kalau lihat ada pendeta, hamba Tuhan gitu ya. Melayani baru emosi kah? Terus pendeta dia mulai bela diri. Pendeta juga manusia. Niniwe sudah bertobat. Yunus belum saudara. Yang B, baca pasal 4 ulang lagi. Sudah bertobat kan semua toh? Tuhan sudah pakai mereka toh? Raja bertobat, semua rakyat sampai hewan juga puasa semua. Kalau kita mau puasa mau tawar. Tapi raja bilang puasa. Daripada 40 hari toh semua mati. Puasa. Kalau raja yang bicara orang dengar toh? Pendeta bicara orang masih kurang dengar, kalau raja yang bicara pasti dengar. Dia bilang apa pasal 4?
Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Nah, dia masih marah. Niniwe bertobat. Dia bilang begini. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Pasal 4 ayat 2. Ya Tuhan, bukankah telah kau katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya. Maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus, marah Tuhan bagaimana ini? Dia marah Tuhan, saudara. Tapi Tuhan bilang apa, saudara? Ayat 4 apa? Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ini Tuhan ada main dia ini. Wih, mau sih sampai. Wih, itu saja mau. Meledak sampai. Tuhan tuh suka mainin kita. Mainin dalam arti, Tuhan tuh kalau lihat kita, saudara ya. Saya belajar tuh begini. Saya dapat pemahaman tuh begini. Saudara pernah mengamati kupu-kupu dan kupu-kupu kawin? Mereka dua bercinta-cintaan, pernah lihat nggak? Terus saudara lihat gini, ih kupu-kupu kawin, lucu ya, lucu ya. Pernah lihat gitu nggak? Belum pernah? Yo sayangnya. Atau saudara pernah lihat apa yang lucu gitu saudara? Ya, serangga begitu saudara. Atau saudara lihat kucing sama kucing main, bercanda, guling-guling. Pernah lihat nggak? Tidak juga. Ikan pernah lihat apa? Pernah, paling nggak nonton di video lah. Nanti bilang kucing main-main gitu, buka lah ya. Jadi dia bercanda, guling sana, guling sini. Terus saudara lihat gini. Ih lucu ya, lucu ya. Ih lucu ya. Ini dia gigit, dia marah. Terus kita lihat ya. Tuhan tuh lihat kita kayak begitu saudara. Kita bandel tuh Tuhan cuma lihat begini. Saudara ngerti? Itulah saudara. Yunus tuh waktu bandel itu saudara. Tuhan tuh lihat ya. Ya ampun. Kok marah siapa? Kalau itu pakai, ini kan LAI yang tulis. Terjemahan baru. Layakkah engkau marah? Tapi kalau terjemahan dengan bahasa Manokwari sehari-hari. Kok marah apa? Kok kenapa? Kira-kira begitu toh terjemahan bahasa Alkitab bahasa Manokwari. Dia marah. Nah Tuhan tuh lihat begitu. Seperti kita lagi lihat kupu-kupu main. Lihat kucing berantem. Itu Tuhan lihat kita tuh kayak begitu. Makanya dia bilang kamu kita debu. Seperti tumbuhan. Kena panas matahari layu. Kayak begitu kita ini. Bapak Ibu pernah main boneka-boneka atau? Tuh bikin cerita sendiri waktu anak kecil, waktu kita kecil atau kita punya anak gitu. So itu kira-kira Tuhan lihat kita kayak begitu. Dia yang ciptakan kita mau. Dia tahu semua. Gitu. Ya, kalau suami istri berantem gitu dia cuma lihat begini. Lucu Ken sama Barbie lagi berantem. Tahu Ken sama Barbie ya? Lagi berantem. Barbie-nya tersinggung. Lari masuk kamar kunci. Gitu saudara. Makanya dia gampang sekali. Tuhan tuh gampang kalau mau rubah kita dia cuma begini. Beres. Ya. Masih marah loh Yunus itu. Memang karakter ini rubahnya butuh waktu saudara. Nggak gampang saudara. Makanya tidak cukup kita tuh ibadah minggu saja saudara. Kalau ada pengajaran rohani ikut saudara. Supaya kita punya wawasan sungguh-sungguh perubahan karakter kita ini. Nggak bisa baca Alkitab tahun 2000 terus saya pernah baca itu kok. Ini sudah 23 tahun lalu Kang, 2024 lagi. Gitulah saudara ya. Karena kita lihat lagi saudara, pasal 4.
Ayat 5. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di kota itu. Kota sumber tobat. Dia yang belum. Jadi kadang-kadang kita nih senang orang proses orang, tapi kita sendiri gak mau diproses. Suka lihat kesalahan orang lain, tapi paling sulit lihat diri sendiri. Katanya begitu, benar kah? Saya salah bicara kah? Katanya begitu, katanya. Saya juga tidak tahu. Tapi mungkin saya juga tahu kah? Gitu ya saudara ya. Dikatakan begini, ayat 6. Lalu jadi Yunus itu dengan kekesalan hatinya karena dia pikir begini, tuh kan Niniwe akhirnya bertobat toh. Gara-gara Tuhan sayang dorang. Makanya saya bilang dulu saya tidak mau ke sini. Karena kalau saya ke sini pasti Tuhan ampuni mereka. Itu yang Yunus tidak mau. Makanya dia mau lari ke Tarsis. Dia bilang itu tadi. Dulu kan saya sudah lari, kenapa tangkap saya lagi? Saya tahu. Jadi maunya Yunus satu kota ini kasih rata saja sudah habis, sudah mati saja. Nah itu kan kau pikiran bukan Tuhan. Makanya jangan pakai pikiran kita, pakai pikiran Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara di atas di mana Tuhan ada. Ya kalau dia bilang mengampuni, ampuni sudah, mau susah apa sih? Mengampuni saja mau. Tidak pakai beli tiket juga. Tidak pakai isi pulsa dulu. Pakai paket kan enggak. Cuma datang, maaf ya kalau ada kesalahan. Tuhan Yesus berkati, pasti plong saudara. Makan bakso enggak nyangkut. Tapi orang yang tidak suka mengampuni saudara, dia lihat apa saja sepat rasanya. Tahu sepat ya? Apa ya? Sepat ya. Semua tuh rasa tagai di sini. Sesak di sini. Coba saudara pernah nggak benci sama orang? Pernah nggak marah? Ya nggak usah benci lah. Kalau benci terlalu lah. Jadi Kristen lama masih benci orang, aneh bin ajaib. Ya, pernah marah lah ya. Kalau marah kan sini jengkel ya. Ada sesak sini. Nah itu apa? Adrenalinnya loh saudara. Daya tahan tubuh kita itu jadi turun sekitar, aduh saya lupa ya, sekitar berapa Pak ya Pak Dokter? Kalau kita marah itu ya. Kalau kita marah 1 menit bisa menurunkan daya tahan tubuh sekitar berapa? Pokoknya daya tahan tubuh turun ya, pasti ya. Makanya kalau orang mau dioperasi kan dicek darah dulu segala macam. Kenapa? Kenapa darah tiba-tiba tutut? Itu saudara. Ada masalah, ketakutan misalnya. Ada baik-baik tapi takut. Cuma takut apa? Cuma takut jarum saja. Jarum kecil baru. Kalau marabini itu suara besar, tapi lihat jarum takut. Ya, Yunus belum bertobat loh saudara. Dia bilang begini saudara. Jadi ayat 5 tadi, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya di pondok itu menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Dia duduk bagaimana? Yang penting saya sobat tarian tadi, 40 hari lagi kamu semua selesai. Tuhan datang, tunggang balik kamu semua. Jadi dia tinggal tunggu begini. Mudah-mudahan terjadi, maksudnya dia bilang mudah-mudahan jadi, tunggang balik habis, kamu hancur, saya bilang kamu hancur. Yunus mau begitu, dia sadar, raja suruh bertobat, raja suruh semua rakyat dan hewan semua puasa, dan dia bertobat, dan karena pertobatannya itu, Tuhan menyesal akan rencananya. Saudara sudah baca itu? Ya. Kemudian Yunus ini dia tidak sabar dan dia bikin pondok, dia duduk di situ, ayat 6 pasal 4 ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Dia
masih kesel. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Dia kesel dengan orang Niniwe, tapi Tuhan hibur dia ada pohon jarak. Jadi dia ada matahari tapi ada pohon jarak, tumbuh tiba-tiba daunnya banyak sekali. Ih, ini pasti Tuhan mau kerjain. Sudah, dia tidur di situ, saudara. Dia menikmati emosi dan kekesalan hatinya. Dia tunggu. Belum ini lagi, mungkin hari ke-39 kali ya. Karena 40 hari lagi dia bilang toh. Jadi dia pikir begini, saya mau tunggu di sini sampai hari ke-40 saya mau lihat tuh. Ya. Orang kalau mau lihat orang pukul kejatuhan tuh orang tunggu, lihat saja. Nanti lihat, nanti Tuhan pukul baru tobat. Oh paling suka tuh nggak begitu. Baru bikin mulu bagus lagi. Kita lihat saja. Mau tahan sampai kapan? Barang kau Tuhan jadi. Tapi kalau bilang orang bagus tuh mulu berat saja. Tapi kalau mencela, gitu saudara. Tapi enggak di sini. Saya ini menceritakan yang saya nonton di luar sana. Ya, dan tetapi keesokan harinya ayat 7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah datanglah seekor ulat. Ulat loh saudara. Bukan ular, ulat. Ulat itu bahaya atau tidak saudara? Kalau banyak bahaya, ini seekor. Malah tinggal tindis begini saya habis toh. Tapi kalau ular besar, kan takut ya. Cuma pohon jarak. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah datanglah seekor ulat. Ulat kecil saja. Yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Kalau Tuhan mau bikin layu, tidak usah datang ulat satu RT. Tidak perlu, atau satu karung, atau satu trek. Tidak usah kebanyakan, satu saja. Tapi kalau itu Tuhan yang ngomong, kelar saudara. Halo? Ya. Segera sesudah matahari, ya ayat 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Waktu pohon jarak tumbuh rindang, dia bahagia. Giliran pohon jarak, cuma ulat masalah kecil saja datang, pohon jarak layu mengamuk. Ini gambaran siapa ini saudara? Kalau lagi hijau semua, hai shalom, dah. Pas masalah datang ini baru, Tuhan ini memang tidak sayang kita orang. Buktinya begini, ini habis kejadian ini lagi. Tuhan ini terlalu, saya ini melayani, saya ibadah, saya sumbangan. Sumbangan siapa yang punya jadi? Tuhan yang punya. Nah, ini perhatian buat gereja. Yang kau bilang perhatian buat gereja. Tuhan yang perhatikan kau, makanya kau ada di gereja. Kalau kau tidak ada di gereja itu kau tidak perhatikan Tuhan. Bukan kita nyumbang, melayani terus Tuhan tambah sayang. Tidak. Yesus sayang kau memang. Kau yang lari-lari yang tidak sayang Tuhan. Itu ceritanya. Itu kata-katanya Pak Kris Manusama, saudara. Dan jiplak. Ya. Selanjutnya saudara, dia marah toh. Lebih baik aku mati daripada hidup, ayat 9 saudara, pasal 4. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus. Apa saudara? Layakkah engkau marah? Tuhan bilang jangan marah terus buat Yunus. Sekarang kita sama-sama ngomong buat diri kita sendiri. Layakkah saya marah? 1, 2, 3. Layakkah saya marah? Sebab orang yang di sekeliling kita yang Tuhan taruh, itu Tuhan taruh supaya iman kita semakin kuat. Amin. Jadi bukan masalahnya yang harus dipindahkan. Orangnya yang kita usikkan, enggak.
Tapi sikap hati kita yang harus berubah. Bukan orang itu yang kita paksa dia berubah. Kita yang harus berubah. Kalau kita sudah berubah, mau taruh di mana, panas juga aman, hujan gelombang aman, saudara. Karena Yesus besertaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, tuntun langkahku dengan kasih karuniamu. Luar biasa sekali itu Tuhan. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Dia masih marah kah? Dia bilang, layakkah aku marah? Marahlah. Gitu-gitu kira-kira kalau terjemahan bahasa Manokwari sehari-hari. Dia marah. Lalu Allah berfirman ayat 10. Engkau, dia bilang buat Yunus. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Jadi kalau pohon jarak saja, Yunus bisa marah, nyesal. Kenapa pohon jarak ini dia kering? Kasih dia tumbuh terus toh. Kan saya bisa bernaung. Kayak pernaungan gitu ya. Terus Tuhan bilang, pohon jarak yang pagi ada hari ini besok mati saya kok sayang dia. Apalagi bangsa Israel ya, orang Niniwe. Saya juga sayang mereka. Kalau kau saja pohon jarak kau sayang, saya ini sayang sama orang Niniwe. Ngerti sekarang? Ya, begitu. Maksudnya seperti itu saudara. Ya. Bagaimana tidak ayat 11 terakhir. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Putus saudara, cuma sampai di situ. Atau mungkin Yunus dia tersinggung, dia lari terus, jadi akhirnya sudah bisa tulis lagi. Endingnya kayak apa saudara? Tapi Tuhan kasih pengertian buat dia. Kalau kau bisa sayang pohon jarak, saya sayang sama bangsa Niniwe. Itu sebabnya saya pakai kau. Tuhan cari orang-orang yang mau berdiri untuk gereja Tuhan. Tuhan cari kita untuk menjadi orang-orang yang strategi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia pakai saudara dan saya untuk kota ini, berdoa untuk kota ini, untuk keluargamu, untuk bisnismu, untuk profesimu, untuk pelayananmu. Tuhan pakai saudara. Jangan sayang diri lebih dari yang Tuhan mau saudara. Kadang-kadang kita ini terlalu baper saudara. Sehingga Yunus ini kan contoh baper toh. Jadi jangan baperan. Tapi mungkin kalau bilang baper nanti tersinggung. Jangan Yunusan gitu ya. Sekarang gitu aja. Jangan Yunusan kamu. Dikit-dikit Yunusan. Dikit-dikit Yunusan. Gitu ya. Jadi jangan kayak Yunus. Gak ngerti hati Tuhan. Maunya hati dia sendiri. Sudah dipakai Tuhan. Masih juga kayak begitu. Mari saudara kita belajar ya. Ternyata hati Tuhan tidak seperti hati Yunus. Hati Tuhan gak seperti hati kita. Apa yang Tuhan mau harus terjadi. Mau lari sampai di mana tetap Tuhan tangkap. Karena dia pakai kita untuk posisi-posisi strategisnya Allah. Posisi strategisnya Tuhan untuk kita. Itu sebabnya penuhi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Terus jadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dengan kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kehidupan pujian penyembahan kita juga pujian penyembahan yang
penuh dengan kekuatan ilahi. Waktu hidup kita, pujian penyembahan kita dipenuhi dengan kekuatan ilahi, maka kuasa Roh Kudus, kuasa firman itu bekerja dalam kehidupan kita. Maka kita dikasih roh pengertian akan kebenaran firman Tuhan.